Bab 091. Din tetap menatapnya curiga, tetapi di dalam hatinya dia merasa lega. Bagaimanapun, jodoh atau bukan, dia tidak rela jika wajah Azarin sampai terekspos kepada orang lain, apalagi adiknya sendiri. Davian menepuk bahu Din sambil tersenyum kecil. Udah ah, jangan galak-galak. Abang itu cocoknya bahagia, bukan tegang begini. Bismillah aja, Bang, kalau Mbak Aza memang jodoh abang, pasti Allah kasih jalan. Din menghela napas panjang, menahan senyuman tipis yang mulai muncul di bibirnya. Dasar bocah tengil, gumamnya pelan, tetapi ada rasa hangat yang menjalar di hatinya. Hening selama beberapa saat, Din Davian lebih memilih menatap para jamaah serta para petugas askar yang menjaga Ka'bah. Hingga tak berselang lama, Davian menoleh lagi pada sang kakak. Bang, panggilnya dengan suara pelan. Mbak Aza itu, gak benar-benar menolak. Dia cuma butuh waktu. Din tidak menjawab, tetapi matanya sedikit menyipit, tanda bahwa dia mendengar. Davian menghela napas, lalu berkata dengan nada yang lebih dalam. Bang, aku pernah dengar, trauma itu ibarat kita selamat dari kecelakaan. Secara fisik mungkin terlihat baik-baik saja, tapi sakitnya tetap membekas di hati. Orang seperti itu butuh waktu untuk menyembuhkan, walaupun pada akhirnya gak akan pernah lupa. Din akhirnya menoleh, tatapannya penuh emosi yang tertahan. Alina sudah tertidur di pangkuannya, membuat kehadiran Davian terasa lebih bermakna. Bang, jujur, ya. Aku gak suka lihat kamu kayak gini. Aku tahu Mbak Aza itu cinta kedua setelah kamu berjuang melewati badai, saat Mbak Safa meninggal. Davian menghela napas berat. Dia menjadi saksi bagaimana kakaknya berjuang setelah istrinya meninggal sesaat dia melahirkan Alina. Kalau abang benar-benar cinta sama Mbak Aza, mumpung kita masih di sini, di depan Ka'bah. Minta sama Allah, lembutkan hatinya. Tapi jangan cuma berdoa, Bang. Berjuang juga. Davian mendekat, menatap kakaknya dengan penuh kesungguhan. Ingat, perempuan yang punya trauma hebat cuma butuh kasih sayang, kelembutan, dan pembuktian. Buat dia merasa dicintai dengan tulus. Itu kuncinya. Davian lantas menepuk pundak sang kakak, sebelum mendengar perkataan sang kakak. Pulanglah, kasihan Alina, ucapnya dengan tulus. Din mengangguk, membenarkan perkataan adiknya. Dia pun lantas bangkit sambil menjaga keseimbangan agar Alina tidak terbangun. Davian pun ikut berdiri, membalut Alina dengan jaket, meski gadis kecil itu memakai gamis dan hijab. Kamu gak ikut? Tanya Din, saat melihat gelagat adiknya seolah ingin menetap di Masjidil Haram. Mau salat sunnah dulu. Din pun hanya mengangguk, lalu segera melangkah pergi. Sementara Davian menatap sendu sang kakak sampai tak lagi terlihat dari banyaknya jamaah. Tak buang waktu, Davian pun segera beranjak menuju tempat wudhu, untuk mensucikan dirinya sebelum menunaikan salat. Di Masjidil Haram yang megah dan sakral, pria berusia 25 tahun itu memulai salat sunnah. Dengan khusyuk, dia menunaikan salat taubat dan hajat, dilanjutkan dengan zikir panjang. Kata-kata doanya meluncur dengan penuh kesungguhan, dan tanpa sadar, air matanya jatuh membasahi pipi. 49. Namun, bukan untuk dirinya sendiri doa itu dipanjatkan. Davian memohon dengan tulus untuk sang kakak. Ya Allah, berikanlah hati yang lapang untuk kakakku.
Ikhlaskan dia atas apa yang bukan menjadi miliknya. Jika memang dia tidak berjodoh dengan perempuan yang diinginkannya, maka datangkanlah jodoh terbaik untuknya, yang bisa melengkapi hidupnya. Selesai berdoa, Davian merogoh saku baju koko, mengambil sebuah foto yang telah disimpan. Foto yang dia ambil secara diam-diam saat mereka berada di Burj Khalifa. Dalam foto itu, Din sedang menatap Azarin dari kejauhan dengan pandangan yang penuh kekaguman. Davian tersenyum sendu. Dia tahu betapa besar rasa yang dipendam Din untuk Azarin. Ya Allah, jika perempuan ini memang engkau takdirkan untuk kakakku, maka jagalah dia. Pulihkan hatinya dari luka yang pernah dia rasakan, sembuhkan trauma yang masih membekas. Jika memang dia untuk abangku, pertemukan mereka kembali di waktu yang tepat, dalam keadaan yang jauh lebih baik, gumamnya dalam hati. Sudut matanya masih terasa lembab, dia langsung menyeka dengan kedua jarinya. Sekali lagi Davian menghela napas berat, sebelum kembali bergumam di dalam hati. Berilah petunjukmu, ya Allah, karena hanya Engkau yang maha tahu apa yang terbaik bagi hamba-hambamu. Jika ini bukan jalannya, berikanlah kekuatan bagi kakakku untuk menerima rencanamu. Davian mengusap wajahnya sambil menyugar rambutnya, lalu kembali menyimpan foto itu dengan hati-hati. Di dalam kamar hotelnya yang tenang, Azarin berdiri di dekat jendela, memandangi Masjidil Haram yang bersinar megah di tengah malam. Tatapannya sendu, terjebak dalam pikirannya sendiri. Sejak salat Isya dan makan malam tadi di hotel, ada satu hal yang terus mengusik hatinya, ketidakhadiran Din. Apakah Din membencinya setelah lamarannya ditolak? Dia menghela napas panjang. Luka di hatinya masih terlalu dalam, membuatnya takut untuk memulai hubungan apapun dengan siapapun. Saat Din menyampaikan niat baiknya di hadapan Ka'bah tadi, semua kenangan buruk dari pernikahan sebelumnya berputar kembali di benaknya, seperti kaset rusak yang sulit dihentikan. Hinaan dari ibu mertuanya, perselingkuhan mantan suami dengan kakaknya sendiri, semua itu telah menciptakan dinding besar di hatinya. Mungkin bagi sebagian orang, menolak lelaki sebaik Din adalah tindakan yang sulit dimengerti. Namun, siapa yang peduli dengan luka dan trauma yang masih bersarang di hatinya? Apakah mereka tahu betapa sulitnya mempercayai orang lain lagi? Azarin merasakan wajahnya memanas. Air mata mulai mengalir dari sudut matanya, namun ia cepat-cepat menyeka sebelum jatuh lebih jauh. Dia melangkah pelan menuju sofa, mengambil cadar, tasbih, dan Al-Quran yang selalu setia menemaninya. Tekadnya sudah bulat, dia harus keluar dari kamar ini. Dengan langkah mantap, dia menuju Masjidil Haram untuk menenangkan hatinya melalui salat sunnah dan membaca Al-Quran. Dia juga ingin melaksanakan salat istikharah, memohon petunjuk terbaik dari Allah. Meski sebenarnya salat di kamar hotel pun bisa. Namun, kebetulan berada di tempat suci, dekat dengan Ka'bah, tak ada salahnya beribadah di secara langsung. Saat melangkah keluar dari kamar, Azarin harus melewati kamar Bu Mahira dan kamar Din. Pandangannya tertuju pada pintu kamar Bu Mahira yang tampak sedikit terbuka, namun dia memilih untuk tidak memedulikannya dan terus berjalan dengan pasti. Namun langkahnya mendadak terhenti ketika suara Din terdengar jelas dari dalam kamar, berbicara dengan nada yang cukup lantang. Aku harus melakukan ini, Bu. 50. Suara itu membuat Azarin terdiam, jemarinya otomatis mendekap erat Al-Quran yang dibawanya. Tapi kenapa secepat itu keputusanmu, Nak? Apa kamu gak kasihan sama Alina? Suara Bu Mahira terdengar khawatir, disertai nada tegas.
Din terdengar menghela napas panjang sebelum menjawab. Justru karena aku kasihan sama Alina, Bu. Tadi di masjid, dia bilang takut kehilangan Aza. Takut ditinggal lagi. Kalau aku biarkan harapannya terus tumbuh tanpa kepastian, dia akan kecewa, Bu. Tubuh Azarin terasa membeku di balik pintu itu. Jantungnya berdegup kencang, memompa rasa sakit yang tiba-tiba menyergap dadanya. Kamu menyerah hanya karena ditolak Azarin. Suara Bu Mahira merendah, terdengar lirih dan penuh kekecewaan. Bukan, Bu. Aku hanya takut Alina bergantung sama Aza. Nanti saat Aza pergi, Alina tidak siap dengan hal itu, dan itu bisa membuatnya sakit, bahkan rasa trauma kehilangan akan terbentuk sejak kecil. Din menghela napas berat. Aku harus melakukan itu, Bu, imbunnya dengan suara berat. Aza trauma, Nak, dan itu wajar. Kamu sendiri yang menyaksikan bagaimana dia menjadi korban keegoisan kakak dan mantan suaminya. Ibu lihat sendiri bagaimana tubuhnya gemetar saat menangis tadi malam di pelukan ibu, ujar Bu Mahira lembut, tetapi tetap tersirat ketegasan. Bu Mahira lantas mendekat ke arah Din yang tampak gusar. Nak, kamu tahu Aza butuh waktu. Jangan malah menjauhkannya dari Alina. Kamu lihat sendiri bagaimana Aza tersenyum tulus setiap bersama Alina. Apa kamu tega mencabut kebahagiaan kecil yang jadi obat hatinya? Air mata Azarin perlahan jatuh tanpa dia sadari. Kata-kata Bu Mahira menggema di benaknya, menusuk hati yang sudah rapuh. Dia merasa tak sanggup mendengar lebih lama. Dengan langkah berat, dia menuju lift, sambil menghapus air mata yang terus mengalir. Saat berdiri di depan lift, menunggu pintu terbuka, Davian tiba-tiba muncul dari arah berlawanan. Pandangan mereka sempat beradu sesaat sebelum Azarin cepat-cepat menunduk. Davian mengerutkan kening, memperhatikan wajah Azarin yang tampak sembab, matanya memerah seolah habis menangis. Mbak Aza mau kemana? Tanya Davian dengan nada penasaran. Ke masjid, mau salat, jawab Azarin pelan, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Sendiri. Davian mengangkat alis, menatapnya dengan rasa heran. Azarin tidak menjawab dengan kata-kata, hanya mengangguk pelan. Davian tersenyum kecil. Saya antar ya. Nanti Mbak Aza tersesat loh. Ucapnya santai, mencoba mencairkan suasana. Bukan tanpa alasan dia menawarkan diri. Tanah suci memang baru bagi Azarin, dan meskipun hotel berada di depan masjid, insiden tersesat sering terjadi pada orang-orang yang belum terbiasa. Hah? Azarin tampak terkejut dengan tawaran itu. Udah, gak apa-apa. Saya tunggu di belakang aja sambil berzikir. Mbak Aza salat dengan tenang, ujar Davian meyakinkan dengan senyum hangat. Setelah berpikir sejenak, Azarin akhirnya mengangguk setuju. Mereka pun melangkah bersama menuju Masjidil Haram, dengan Davian yang berjalan sedikit di belakang, menjaga jarak namun tetap memastikan Azarin aman. Hampir 1 jam lebih, Azarin tenggelam dalam doa dan munajat di hadapan Sang Pencipta. Air matanya 51. Tumpah tanpa ragu, seolah semua luka yang selama ini terpendam terangkat ke permukaan. Setiap kata yang ia panjatkan terasa begitu dalam, hingga akhirnya rasa lega mulai menyelimuti hatinya. Setelah menutup Al-Quran dan melipat sajadah, Azarin bangkit perlahan, bersiap kembali ke hotel. Dia menoleh, mencari sosok Davian yang tadi menunggu. Tak butuh waktu lama,
pria itu melambaikan tangan dari kejauhan. Azarin berjalan mendekatinya, sementara Davian berdiri sambil tersenyum tipis. Mau langsung balik ke hotel, atau kita jalan-jalan dulu? Tanya Davian santai, membuat Azarin mengerutkan kening bingung. Jalan-jalan, gumam Azarin ragu. Iya, di sini banyak kuliner malam. Kalau Mbak Aza mau coba, aku antar, ucap Davian tanpa menunggu jawaban. Azarin sempat terdiam sejenak, lalu mengangguk kecil. Boleh, tapi jangan lama-lama ya. Siap, kakak ipar. Davian menjawab dengan nada bercanda, sambil mengangkat satu tangan memberi hormat, membuat Azarin menggeleng pelan. Dengan ramah, Davian mempersilakan Azarin berjalan lebih dulu, sementara dia mengekor di belakang dengan jarak yang sopan. Namun, di tengah langkah mereka, sebuah ide jahil melintas di kepala Davian. Dengan diam-diam, dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto Azarin dari belakang. Setelah memastikan fotonya cukup jelas, Davian segera mengetik pesan. Bang, coba tebak aku lagi jalan sama siapa. Ingat, cemburu boleh, marah jangan. Pesan itu disertai emoji tertawa, lalu dikirimkan tanpa ragu. Tak butuh waktu lama, ponsel Davian bergetar, menampilkan nama Din yang menelepon. Alih-alih menjawab, Davian hanya tersenyum lebar sambil mematikan suara ponselnya. Dalam hati, dia tertawa puas, membayangkan ekspresi kakaknya yang pasti sudah gelisah. Cemburu juga kamu. Makanya jangan sok-sok ingin menyerah. Gumamnya, penuh kemenangan. Malam di Mekah memancarkan suasana yang menakjubkan, langitnya bersih dengan taburan bintang yang berkilauan, sementara lampu-lampu kota memancarkan cahaya keemasan yang lembut. Suara langkah kaki peziarah bercampur dengan lantunan ayat suci Al-Quran dari pengeras suara di Masjidil Haram, menciptakan harmoni yang menyentuh hati. Udara malam terasa hangat, diselingi hembusan angin gurun yang sejuk. Aroma khas rempah-rempah dari pedagang makanan kaki lima menambah kehangatan suasana malam itu. Azarin berhenti di salah satu gerobak jajanan yang menjual sawarna, roti gulung isi daging ayam berbumbu, lengkap dengan sayuran segar dan saus tahini. Dia juga membeli beberapa potong lukaimat, bola-bola tepung goreng yang manis dengan siraman madu dan taburan wijen. Tak lupa, segelas saffron tea panas, minuman khas Arab yang harum, turut ia pesan. Meski ia terlihat ragu-ragu, Azarin menyodorkan sepotong sawarma kepada Davian yang menatapnya dengan ekspresi bercanda. Keduanya berjalan menyusuri jalanan menuju hotel. Azarin memegang tas belanjaannya dengan tangan kiri serta Al-Quran kecil, sementara tangan kanannya masih menggenggam gelas teh yang menghangatkan. Davian mengikuti di belakang, menjaga jarak yang sopan. Suasana menjadi hening, hanya langkah kaki mereka yang terdengar samar. Tanpa diduga, Davian mulai berbicara. Mbak Aza, tahu gak, rahasia tentang abangku? Suaranya terdengar serius, cukup jelas untuk sampai ke telinga Azarin. Langkah mereka melambat, seirama dengan suasana malam yang tenang. Azarin tetap berjalan tanpa memberi jawaban, tetapi Davian tahu, ia mendengarkan. Abangku itu perasa. Dia muda iba, tapi sulit jatuh cinta. Tapi 2 hari lalu, aku lihat dia beda. Davian berhenti bicara sejenak, memberikan jeda. Kini mereka telah mencapai pelataran hotel, cahaya lampu-lampu lobi menyambut mereka dengan hangat. 52. Dia gak pernah absen tahajud dan istihoroh, Mbak. Aku tahu mungkin terdengar berlebihan, tapi aku yakin,
di setiap doanya, nama Mbak Asa selalu disebut, lanjut Davian. Perkataannya terasa seperti angin lembut yang tiba-tiba menembus tembok kokoh di hati Azarin. Hati Azarin berdenyut, pikirannya berputar tanpa arah. Namun, dia tetap diam, tak mampu merespons. Davian pun kembali berkata, aku juga baru tahu kalau foto mendiang Mbak Safa sudah dia simpan di gudang. Waktu aku tanya, jawabannya simpel, ada seseorang yang sudah mengisi hatiku, dan harus aku jaga. Untuk Safa, dia punya tempat tersendiri di hatiku. Davian tersenyum tipis, mengenang percakapan itu.